Ya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Iksan Ahmad Karim, NIM 2023. Perkenalkan nama saya Iksan Ahmad Karim, NIM 2021 63018. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS peledakan. Oke. Materi yang pertama yaitu sejarah pemakaian pemboman dan peledakan dan perlengkapan. Pengeboran dan peledakan adalah penggunaan bahan peledak yang terkontrol dan metode lain seperti kembang api, peledakan tekanan gas untuk memecahkan batuan untuk penggalian. Ini paling sering dipraktikkan dalam pertambangan, penggalian, dan teknik sipil, seperti bendungan, terowongan, atau konstruksi jalan. Hasil peledakan batu sering dikenal sebagai potongan batu. Penggunaan bahan peledak dalam pertambangan kembali ke tahun 1627, ketika bubuk mesu pertama kali digunakan sebagai pengganti alat mekanis di kota Baksa, Stavancia, Hungaria, sekarang Slovakia. Inovasi menyebar dengan cepat ke seluruh Eropa. Kemudian masuk ke mekanisme pecah batuan. Mekanisme pecah batuan ini terdiri dari tiga proses pemecahan. Nah, proses pertama yaitu pada saat bahan peledak meledak, tekanan tinggi menghancurkan batuan di daerah sekitar lubang ledak. Gelombang kejut atau shock wave yang meninggalkan lubang ledak merambat dengan kecepatan 3.000 sampai 5.000 meter per detik akan mengakibatkan tegangan tensional yang menimbulkan rekahan yang menjalar atau radial rock dari daerah lubang ledak. Rekah pertama menjalar terjadi dalam waktu 1 sampai 2 meter per sekon. Dan yang kedua, proses pemecah tingkat yang kedua, tekanan sehubungan dengan gelombang kejut yang meningkatkan lubang ledak pada proses pemecahan tingkat 1 adalah positif apabila mencapai bidang bebas dan dipantulkan tekanan akan turun dengan cepat, kemudian berubah menjadi negatif dan timbul gelombang tarik. Gelombang tarik atau tension wave ini merambat kembali di dalam batuan. Oleh karena batuan lebih kecil, ketahanannya terhadap tekanan daripada tekanan, maka akan terjadi rekahan-rekahan primer atau primer flowy rock disebabkan karena tegangan tarik dari gelombang yang dipantulkan. Apabila tegangan tarik cukup kuat untuk menyebabkan slumping atau spalling pada bidang bebas dalam proses pemecahan tingkat 1 dan tingkat 2, fungsi dari gelombang kejut adalah menyiapkan batuan dengan sejumlah rekahan kecil. Secara teoritis, energi gelombang kejut jumlahnya antara 5 sampai 15% dari energi total bahan peledak. Kemudian proses pemecah tingkat yang ketiga. Di bawah pengaruh tekanan yang sangat tinggi dari gas-gas hasil peledakan, maka rekahan radial primer tingkat 2 akan diperlebar secara cepat oleh kombinasi efek dari tegangan tarik disebabkan kompresi radial dan pembajian. Apabila massa batuan di depan lubang ledak gagal dalam mempertahankan posisinya bergerak ke depan, maka tekan tinggi yang berada dalam batuan akan dilepaskan, seperti spiral kawat yang ditekan kemudian dilepaskan. Efek dari terlepasnya batuan adalah penyebaban tegangan tarik tinggi dalam massa batuan yang akan melanjutkan pemecahan hasil yang terjadi pada proses pemecahan tingkat 2. Rekan hasil dalam pemecahan tingkat 1 menyebabkan bidang-bidang lemah untuk memulai reaksi-reaksi fragmentasi, utama pada proses peledakan. Oke, kita masuk yang ke materi yang ketiga. Bahan peledak. Karakteristik bahan peledak, pemilihan bahan peledak. Bahan peledak primer dapat berpindah dari pembakaran permukaan ke detonasi dalam jarak yang sangat dekat.
Bahan peledak primer sangat sensitif terhadap benturan dan gesekan, sehingga mudah terbakar. Oleh karena itu, bahan peledak primer terutama digunakan dalam detonator. Kemudian bahan peledak sekunder kurang reaktif dibandingkan bahan peledak primer. Secara komparatif, memerlukan tingkat energi yang jauh lebih tinggi untuk menimbulkan reaksi ini. Hal ini membuat bahan peledak sekunder jauh lebih aman untuk penenangan, penggunaan, dan penyimpanan bahan peledak sekunder. Seringkali dipicu oleh sejumlah kecil bahan peledak primer dan terkadang disebut sebagai bahan peledak dasar atau contohnya itu seperti TNT, RDX, dan PETN adalah contoh umum bahan peledak sekunder berkekuatan tinggi. Kemudian ada satu lagi, dibandingkan dengan bahan primer dan sekunder, bahan peledak tersier sangat tidak sensitif terhadap guncangan bahan peledak. Bahan peledak ini tidak dapat diledakkan hanya dengan sedikit bahan peledak primer. Sebaliknya, bahan peledak ini memerlukan bahan peledak primer untuk meledakkan bahan peledak sekunder yang akan meledakkan bahan peledak tersier. Kemudian masuk ke dalam perlengkapan penyalaan peledakan, detonator listrik, sistem penyalaan nonel, dan waktu tunda. Detonator listrik. Detonator listrik adalah alat yang digunakan untuk memulai proses peledakan dengan mengalirkan arus listrik melalui kabel yang terhubung ke detonator. Ketika arus listrik mengalir, ia akan menghasilkan panas yang cukup untuk memicu bahan peledak. Memulai reaksi ledakan, detonator listrik sering digunakan dalam situasi di mana kontrol yang presisi dan kekendalaan diperlukan. Yang kedua, sistem penyalaan nonel. Sistem penyalaan nonel adalah sistem penyalaan yang tidak digunakan listrik. Sistem ini sering digunakan menghindari potensi bahaya listrik, seperti percikan api atau gangguan dari medan listrik. Sistem ini biasanya menggunakan detonator yang diaktifkan melalui gelombang mekanik, misalnya menggunakan ledakan kecil atau perubahan tekanan untuk memicu peledakan. Keuntungan utama dari sistem ini adalah mempunyainya untuk menggunakan ledakan kecil untuk perubahan tekanan untuk memicu peledakan. Keuntungan utama dari sistem ini adalah kemampuannya untuk mengurangi risiko gangguan listrik atau percikan api di area yang berbahaya. Oke, waktu tunda atau delay time. Waktu tunda merujuk pada interval waktu antara saat penyalaan detonator dilakukan dan saat ledakan terjadi. Waktu tunda ini dapat disesuaikan untuk mengontrol urutan ledakan dalam peledakan terhadap atau memastikan bahwa ledakan terjadi pada waktu yang tepat untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan sekitar dan struktur yang ada. Waktu tunda sering digunakan untuk memastikan peledakan berturut-turut yang terkoordinasi atas untuk mengurangi getaran dan dampak suara dari peledakan. Kemudian yang terakhir, primer dan booster. Primer adalah bahan peledak yang dirancang untuk memulai proses peledakan. Biasanya, primer memiliki sifat yang sensitif terhadap gesekan, benturan, atau panas, sehingga dapat dengan mudah diaktifkan oleh detonator. Primer bertindak sebagai bahan awal yang menghasilkan ledakan yang cukup kuat untuk memicu peledakan bahan peledak utama yang lebih besar, seperti TNT atau amonium nitrat. Booster. Booster adalah bahan peledak yang memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan primer, tetapi kurang sensitif terhadap bahan peledak utama. Booster digunakan untuk meningkatkan energi ledak dari primer agar cukup kuat untuk memicu bahan peledak utama yang lebih besar dan lebih stabil. Oke, sekian dan terima kasih. Sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf karena yang lebih hanya perasaanku kepada dia.